Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, salah satu tantangan kita sekarang ini ialah betapa sulitnya kita khusyuk, betapa sulitnya kita menggapai apa yang disebut dengan ibadah yang khusyuk. Ini mungkin karena faktornya banyak ya. Isi kepala kita begitu mumet memikirkan urusan-urusan duniawi kita yang tidak pernah habis. Urusan keluarga yang begitu padat. Urusan pekerjaan. Dan urusan politik segala macam. Apalagi kita sekarang ini disibukkan dengan virus corona. Akhirnya coupling kita untuk berkontemplasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu agak terganggu dengan begitu banyaknya urusan-urusan pragmatis kita sekarang ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi. Mungkin juga hanya ini masih bersifat teoritis ya, tapi terserah pengalaman para ulama kita. Apabila mereka itu akan melakukan ibadah yang khusyuk, mereka perlu melakukan beberapa hal. Antara lain, mereka harus mulai berwudu dengan khusyuk. Tidak ada ibadah yang khusyuk tanpa diawali dengan kebersihan. Bahkan ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa kalau ingin khusyuk dalam sholat, mulailah khusyuk pada waktu mengambil air wudu. Jangan ada pikiran dan kata-kata duniawi antara tempat wudu dengan tempat sujud. Sampai sedemikian itu. Bahkan ada yang disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui kembali wudu. Mungkin secara fikih tidak batal, tetapi karena mereka berkeyakinan energi wudu itu sangat penting untuk membantu kekhusyuan, maka apa yang terjadi adalah mereka melakukan proses tajdid pembaruan wudu. Ya, wudu yang kemarin, atau wudu yang tadi malam, atau wudu yang tadi pagi, wudu yang tadi siang, walaupun secara fikih nggak batal, tetapi sudah dipakai macam-macam. Energi spiritualnya sudah nggak ada lagi, atau sudah tinggal tipis. Bagaimana mungkin wudu yang seperti itu kita akan pakai untuk melakukan ibadah yang khusyuk? Karena itu, para pemirsa, mari kita mencoba salah satu saja kiat yang dilakukan para ulama. Perbaiki kualitas wudunya, baru sholat. Nah, apa yang dimaksud khusyuk? Saya kembali ingin mengingatkan, khusyuk itu bukan berarti kita ingat Allah 100% selama dalam sholat. Enggak mungkin. Bahkan tidak manusiawi sholat itu kalau yang dimaksudkan khusyuk itu adalah konsentrasi penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling penting khusyuk itu bagaimana merasakan tumakninah, ini yang penting. Bagaimana merasakan sesuatu yang nikmat, enjoy pada saat kita melakukan ibadah, khususnya ibadah sholat. Disitulah. Karena kalau yang kita maksudkan khusyuk itu betul-betul tidak ada pikiran lain selain hanya Allah, itu agak-agak berat, sulit kita. Saya memberikan satu contoh. Suatu saat Rasulullah SAW itu sholat cepat sekali. Nah, tapi kenapa ya? Cepat sekali selesai sholat. Ya Rasulullah, kok tadi sholatnya nggak seperti biasa? Nabi menjawab, apakah kalian tidak mendengarkan ada suara anak kecil menangis di belakang? Barangkali ibunya sedang sholat. Satu saat lagi Rasulullah sholatnya, sujudnya itu lama sekali. Ya, lama sekali. Ditanya, kenapa tadi sujudnya itu kuat sekali, lama sekali? Cucu saya Hasan Hussein bertengger naik kuda-kudaan di punggung saya. Takutnya kalau bangun nanti jatuh. Pertanyaan sederhana kita, kira-kira tindakan Rasulullah itu bisa dipahami dengan salatnya khusyuk atau enggak? Nah, tentu kalau yang dimaksudkan khusyuk, fokus hanya Allah, maka tentu Nabi tidak seperti itu. Jadi Nabi yang menjelaskan seperti itu
dalam sholatnya. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa kita pun juga mungkin sering melakukan hal yang sama. Ada tindakan-tindakan khusus yang kita lakukan dalam sholat yang terkait dengan di luar sholat. Ya kita cepat sekali, mungkin ada bel, apakah rusak sholat kita? Apakah harus ganti sholat yang lain? Saya kira tidak perlu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterbatasan kita. Tapi pada kesempatan lain, usahakan supaya kita itu bisa memang mencapai puncak kekhusyuan itu. Nah, mudah-mudahanlah semakin hari, semakin bertambah umur, insya Allah semakin kita berpengalaman untuk lebih khusyuk salat. Masa tidak ada peningkatan dari dulu kita beribadah, nggak pernah khusyuk-khusyuk. Ya, inilah harapan kita semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, para pemirsa. Semoga sisa-sisa umur ini kita semakin intensif melakukan ibadah yang khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.